Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga, kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga dalam tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25, yaitu tentang Yesus menyucikan bait Allah. Rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari akan kudirikan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes, ada banyak tanda yang dibuat Yesus untuk memperkenalkan diri, yaitu mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana. Suasananya pesta dan sukacita. Latarnya profan. Kalangan yang ada pun terbatas, yakni kerabat dan teman di sebuah desa. Tanda yang lain yaitu yang kita baca dalam Injil hari ini, yaitu tanda yang kedua muncul dalam bacaan hari ini. Suasananya sungguh berbeda, yakni konflik dan kemarahan. Latarnya sakral, bait Allah, dan di ibu kota, di tengah-tengah masa peziarah. Muatan politisnya pun kental. Menjelang Paskah, Yerusalem penuh sesak dengan peziarah. Ada penumpukan massa yang dapat dimanfaatkan oleh para pejuang nasionalis. Pihak Roma sudah pasti menambah pasukan keamanan. Dalam konteks inilah Yesus marah dan mengamuk. Yesus mengusir para pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang dengan berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya adalah bait Allah adalah pusat agama Yahudi, tempat Tuhan hadir di tengah umatnya, tempat mereka menerima berkat dan pengampunan lewat aneka ritual kurban. Di pihak lain, bait Allah juga menjadi pusat kekuasaan. Pada zaman Yesus, penjajah Roma menguasai bait Allah. Roma mengangkat imam yang taat dan bersedia membela kepentingan mereka. Roma juga menarik keuntungan dari perdagangan binatang kurban di kompleks bait Allah. Pada titik inilah amukan Yesus dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya. Ia mengganggu pelbagai kepentingan para penguasa. Membubarkan perdagangan di bait Allah berarti mengurangi, bahkan menghapus keuntungan para imam dan penjajah Roma. Bagi penginjil sinoptik, hal ini menjadi alasan untuk menyalibkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes menekankan segi lain. Membubarkan perdagangan di bait Allah praktis menghapus ibadat Yahudi. Maka sulitlah dibayangkan ibadat Yahudi tanpa ritual kurban. Bagaimana umat mendapat berkat dan pengampunan?
Jawaban Yesus, tidak perlu lagi lewat kurban-kurban di bait Allah. Sekarang kehadiran Allah dapat dirasakan lewat kehadiranmu. Yesuslah yang menghadirkan Allah kepada manusia. Dialah bait Allah yang baru, berbeda dengan bangunan bait Allah yang sekali dihancurkan tidak pernah berdiri lagi. Bait Allah perlu kita ketahui bahwa tempat pertama yang dikunjungi Yesus ketika pergi ke Yerusalem adalah bait suci, rumah Bapaknya. Bagi orang Yahudi, bait suci adalah tanda kehadiran Allah, tempat kediaman Allah di antara mereka. Namun apa yang dijumpai Yesus di bait suci? Orang telah mengubah rumah Bapaknya menjadi tempat berdagang. Maka Yesus marah. Yesus menyaksikan bahwa mereka bukannya menyembah Allah, melainkan menjadikan uang sebagai berhala. Mereka menjual binatang kurban dengan harga yang tidak wajar. Para penukar uang mencari untung terlalu besar, membuat orang miskin semakin miskin. Ini karena masyarakat harus membayar pajak bait suci dengan mata uang bait suci, bukan dengan mata uang Romawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita memahami bahwa akar dari ketidakadilan di tengah-tengah manusia di bumi ini sebagian besar adalah nafsu akan uang. Uang mendatangkan kekuasaan dan kekuasaan mendatangkan uang. Manusia, bahkan anak-anak, dapat dijadikan budak, diperas oleh orang-orang yang haus uang. Dan dengan demikian kesehatan dan hidup mereka dirusak. Pada zaman ini kita dikepung oleh kultur uang. Uang tidak digunakan untuk membantu orang agar berkembang dan memperoleh akses terhadap barang-barang kebutuhan dasar, tetapi telah menjadi tujuan pada diri. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengakhiri renungan ini saya ambil dari kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16 sampai ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Mari kita bertanya dalam diri kita, apakah rumah Tuhan selalu kita perlakukan dengan selayaknya? Bagaimana sikap saya memasuki rumah Tuhan? Apakah saya sungguh menyadari bait Allah itu juga adalah tubuhku? Masa Prapaskah adalah kesempatan untuk menyucikan diri dari segala ketamakan. Mari kita jadikan rumah Tuhan menjadi tempat kudus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memelihara kekudusan tubuh kita sebagai bait Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.